Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Patricia Nopianti, NIM 181111448 dari PBS 5B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari bab 9 dan 10, yaitu tentang pelayanan prima dan kepuasan nasabah. Pelayanan prima dapat diartikan sebagai suatu bentuk kepedulian kepada pelanggan dengan cara memberikan layanan yang terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya agar mereka selalu setia kepada perusahaan. Ada 6 faktor pelayanan prima, yaitu yang pertama ada ability atau kemampuan, yaitu suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang meliputi kemampuan penguasaan pengetahuan di bidang kerja yang ditekuni, seperti apa itu bank syariah, apa saja produk-produk bank syariah, dan kemudian mampu menggunakan sarana public relation sebagai instrumen dalam membina hubungan ke dalam dan keluar perusahaan. Yang kedua ada attitude atau sikap, yaitu perilaku dan tingkah laku yang harus ditonjolkan oleh pegawai ketika menghadapi pelanggan, seperti harus tersenyum saat melayani nasabah. Yang ketiga ada appearance atau penampilan. Seorang pegawai bank harus selalu berpenampilan rapi dan mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas perusahaan oleh konsumen. Yang keempat ada attention atau perhatian. Karyawan harus mampu memberikan kepedulian penuh terhadap pelanggan. Dan yang kelima ada action atau tindakan. Karyawan harus memberikan berbagai kegiatan nyata yang harus diberikan dalam memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Dan yang terakhir atau yang keenam ada accountability atau pertanggungjawaban, suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Ada kiat pelayanan prima. Yang pertama, untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang prima pada perbankan, pada dasarnya ada 4 kiat, yaitu yang pertama ada kemauan dan kemampuan personil, yang kedua mampu melayani dan melaksanakan semua transaksi dengan cepat, tepat, dan akurat. Kemudian yang ketiga, petugas bank harus siap membantu setiap nasabah yang mengalami kesulitan dalam transaksinya. Dan yang terakhir, menyambut nasabah dengan ramah dan menyapanya dan selalu tersenyum. Kepuasan nasabah. Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut kepada perusahaan tersebut. Bila kepuasan pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan pada perusahaan tersebut. Seperti pelanggan yang puas akan terus melakukan pembelian pada perusahaan tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika pelanggan tidak puas, maka dapat mengakibatkan pelanggan tersebut pindah pada produk atau perusahaan lain. Ada beberapa cara mengukur kepuasan nasabah. Yang pertama ada sistem keluhan dan saran, yaitu complaint and suggestion system, di mana perusahaan meminta keluhan dan saran dari pelanggan dengan membuka kotak saran, surat, dan telepon bebas pulsa. Kemudian yang kedua ada survei kepuasan pelanggan atau customer satisfaction survey, di mana perusahaan melakukan survei untuk mendeteksi komentar pelanggan. Kemudian yang ketiga ada pembeli bayangan atau ghost shopping, di mana perusahaan menetapkan orang tertentu, baik orang lain maupun dari level manajemen sendiri, sebagai pembeli ke perusahaan lain atau ke perusahaan sendiri, sebagai ibaratnya untuk perbandingan saja. Demikianlah itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.